Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, untuk mengikuti sesi diseminasi saya tentang materi budaya positif. Sebelum saya memulai untuk kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi konsep-konsep kunci dalam membangun budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan lain-lain. Tujuan kita adalah untuk memperkuat peran kita sebagai pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Semoga sesi diskusi kali ini bisa memberikan pencerahan pada kita agar kita menjadi pendidik yang lebih baik di masa depan. Untuk saya sendiri, ini sekelumit perkenalan tentang saya. Nama saya Titania Damayanti Eko Hapsari. Saya seorang guru mapel PKWU di SMA Negeri 3 Temanggung, dan saya juga merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Untuk ice breaking kali ini, kita ice breaking dulu ya sebelum memulai kegiatan biar kita nggak ngantuk. Kita ice breakingnya sambung kata saja. Memulai dari kata pertama. Kata pertamanya nanti misal contohnya begini. Tata, nanti tamu, terus murah. Suku kata terakhir, oke ya. Dimulai dari Bu Nina dulu saja. Dari Bu Nina, Bu Ari, nanti Bu Oni, dan seterusnya. Iya, terserah. Pilih satu kata saja. Nanti suku kata terakhirnya disambung oleh Bu Ari dan seterusnya. Monggo. Jumpa. Maju, jumpa, palem, lemper, Budia, pertigaan, anak, nakal, ya, nakal, isti, kali, lima, Bu Anin, maju, oke, terima kasih. Untuk SDG-nya biar kita tidak ngantuk dulu. Sebenarnya karena saya grogi aslinya. Terus ini latar belakangnya. Untuk latar belakang kegiatan diseminasi hari ini adalah karena yang pertama adalah masih banyaknya guru yang memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh murid. Yang kedua adalah hukuman hanya mendisiplinkan dalam jangka pendek. Yang ketiga, kita perlu mencari strategi untuk menumbuhkan kesadaran diri anak untuk berperilaku disiplin. Sedangkan untuk tujuan kali ini, yang pertama adalah kita mampu melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Yang kedua adalah kita bisa menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar kita dapat menghasilkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Sebelum kita memulai, pengertian dari budaya positif dulu nih. Untuk budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik,
agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sementara ini menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada perubahan paradigma dasar yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah disiplin lazim dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid-murid. Oke, kita akan mencoba sebuah permainan. Di sini nanti berpasangan bersama rekan-rekan Anda. Nanti berpasangan dua-dua. Nanti kita melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ada dua orang yang berpasangan, yang satu menggenggam, yang satu mencoba membuka genggaman tangannya. Nah, nanti di sini yang membuka genggaman tangan, yang berusaha membuka genggaman tangan, dia boleh melakukan apa saja, seperti membujuk, terus menggelitik, itu atau mungkin memaksa, itu boleh. Nanti bisa dilakukan apa saja. Terus nanti yang bagian menggenggam, dia bebas, mau mempertahankan boleh, dia mau melepaskan boleh. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Bisa. Nanti akan ada jawaban yang berbeda. Apakah ibu akan membuka atau akan menutup? Tetap mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman ibu-ibu, atau ibu-ibu akan membuka kepalan tangannya? Sebentar, kita tunggu Bu Oni dulu ya, biar berpasangannya pas. Jadi kita pasangannya, kita bagi sekalian aja pasangannya. Nanti Bu Dia dengan Bu Fitri, Bu Parwati dengan Bu Erna, Bu Ari dengan Bu Nina, Bu Anin dengan Bu Leni, Bu Isti dengan Bu Oni. Gitu aja ya. Nah, nanti di sini yang bagian menggenggam nanti akan membayangkan yang digenggam itu adalah sesuatu yang berharga sekali di hidup kita. Yang kita genggam itu adalah sesuatu yang berharga. Terus nanti yang bagian membuka, yang mencoba untuk membuka genggaman tangannya adalah dia boleh melakukan apa saja. Dia boleh menggelitik, dia boleh tentu saja dengan kesepakatan ya. Kalau menggelitik nanti ngompol parah kita. Jadi nanti bisa membujuk, bisa memaksa, bisa mengancam. Nah, nanti tinggal keputusannya bebas. Mau dilepas atau tetap kita pertahankan. Monggo. Berarti itu membujuk untuk dibuka. Iya, betul. Jadi yang bagian menggenggam itu dibayangkan aja, yang digenggam itu adalah sesuatu yang berharga sekali. Yang berharga sekali akan Anda lepaskan atau akan tetap Anda pertahankan. Begitu. Monggo Bu Oni bisa duduk di dekatnya Bu Isti. Kursinya bisa dipindah aja. Oh, geser aja. Oh iya. Boleh. Geser ke sini aja, digeser ke sini. Nah, gitu aja. Ayo, siapa yang mau membuka sampai giliran membuka, siapa yang bagian memaksa? Monggo, silakan. Tangannya satu aja, dua atau satu atau dua? Lebih dari satu atau dua? Satu aja ya.
genggam, Bu Fitri, Bu Erna, Bu Nina, Bu Isti, sama Bu Ani. Oke, kita mulai ya, 30 detik dari sekarang. Monggo silahkan. Mau dilepaskan atau mau dibuka? Oh, Bu Nina baik hati sekali. Baik hati sekali. Dibuka atau ditutup? Oh, dibuka. Oh, Mbak Isti tetap digenggam pokoknya. Ini tadi dengan sekuat tenaga. Pakai tekanan ini ya, pakai tekanan ini. Diiming-imingi apapun itu tetap tidak mau ya. Berarti prinsipnya terburuk. Di sini kita bisa belajar ya. Kan ada beberapa yang berbeda. Ada yang tetap mempertahankan, ada yang membuka, ada yang melepas. Di sini, kalau yang membuka kepalan tangan, alasannya apa? Yang membuka siapa saja? Fitri, Bu Nina dulu yang pertama kali membuka ini. Ini tadi dibuka dengan sekuat tenaga dan saya sudah tidak bisa mempertahankan. Wah. Bu Erna. Tenang, alasannya ini sudah tidak kuat untuk menahan kepala. Dibujuk rayu. Kalau Bu Fitri, Saya itu nggak enakan. Oh. Saya itu tadi bersedih-sedih aja. mudah terharu. Mudah terharu. Iya, mudah terharu. Kalau Bu Anin kenapa? Sama ekspresi ya Mbak Ada dibuka dong. Kasihan ya, kasihan. Mudah terharu. Kalau Bu Isti ini yang ikut yang B, tetap menutup kepalan tangannya. Alasannya apa? Saya karena ini adalah barang berharga saya dan saya orangnya itu berpegang teguh, orangnya istiqomah. Istiqomah. Bukan itu karena lawannya Mbak Oni. Lawannya tidak meyakinkan, membujuk. Biasanya tak sanggup saem. MF-nya ember. Nah, di sini di kegiatan ini sebenarnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Orang yang membuka atau orang yang memaksa membuka? Ya, dua-duanya. Ini yang punya teman. Tapi kita yang punya kesepakatan ya. Yang memegang kendali untuk membuka kepalan tangan kita adalah orang yang mengepalkan tangan. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kita mau membuka kepalan tangan atau kita mau menutup kepalan tangan, itu tergantung pada diri kita. Kalau kita memang mau berpegang teguh seperti Bu Isti yang namanya istiqomah, pasti beliau akan tetap mempertahankan apapun yang terjadi. Diiming-imingi 1M juga lewat. Lawan yang berat ternyata ya. Ini apa? Namanya istiqomah, jadi dia berpegang teguh harus mempertahankan Dia istiqomah. sesuai dengan namanya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada yang beberapa tadi yang mengatakan bahwa itu tergantung kesepakatan. Kontrol pada kepalan tangan itu adalah orang yang mengepalkan tangan yang bisa melepaskan kontrol. Kalau dia tidak mau membuka, seperti apapun usaha orang untuk membuka tidak akan terbuka. Jadi ada beberapa ilusi tentang makna kontrol ini. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih tidak mau. Dan ini kita terjadi kan dalam setiap hari. Walaupun kita sudah, nanti kamu nilainya 6, nanti kamu tidak lulus. Tapi kalau anaknya tidak mau bergerak, tidak mau berubah, itu tidak akan merubah apapun, merubah keadaan. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebuah ilusi aja. Kalau kritik itu membuat orang akan lebih kuat. Jadi tidak semua kritik itu akan membuat orang lebih kuat. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal.
mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi salah banget kalau kita itu mengkritik anak, menyudutkan anak agar anak itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Itu ilusi, itu khayal. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi di sini, kalau penguatan positif itu tidak selalu efektif dan bermanfaat, karena anak-anak itu jadi akan lebih tergantung kepada kita. Kalau kita tidak memberikan penguatan, anak-anak akan lemah. Dan ini terjadi di anak-anak kita ya. Kalau kita tidak masuk, anak-anak ya udah lepas. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan itu akan membuat hubungan permusuhan terbentuk. Jadi kalau kita memaksa anak-anak untuk mengikuti keinginan kita, secara tidak sadar sama saja kita itu menanamkan kebencian di hati anak-anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang harus kita lakukan jika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita di sini mencoba menggali dulu apa arti disiplin. Menurut ibu-ibu di sini, disiplin itu apa atau sebenarnya? Monggo, siapa yang mau berpendapat apa itu disiplin? Ya Bu Dia. Tepat waktu apa ya? Tepat waktu, ya. Ada lagi? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan, iya. Bu Ani? Pembiasaan diri yang positif. Pembiasaan diri yang positif. Ada lagi? Ya. Semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang disiplin, kita tanya dulu ke diri kita. Bagaimana sih kita berperilaku? Seperti saya yang masih kadang sering terlambat. Apakah saya sudah bisa disebut disiplin? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kita udah tahu kalau terlambat itu salah. Tapi kenapa masih kita lakukan? Lalu selanjutnya, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kadang-kadang ini menjadi pembenaran pada diri saya. Kalau saya terlambat, saya selalu menyiapkan sebuah alasan dan banyak alasan lain. Nah, di sini pun mungkin rekan-rekan juga mengalami hal yang sama mungkin dengan saya. Selanjutnya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian orang lain? Kita berbuat apa gitu, biar kita tuh dipuji, biar kita dibilang hebat gitu. Terus untuk mendapat hadiah, pernah? Sering. Jawaban jujur ini sering. Yang ini saya banget ini. Atau mendapatkan uang. Nah, sepertinya kita semua kalau ini ya. Kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan uang. Dan lagi, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu? Seperti kita bekerja juga. Kita bekerja itu ada alasan. Mengapa sih kita bekerja? Iya, karena kita kebutuhan. Juga selain kebutuhan juga tadi untuk mendapatkan uang. Kembali lagi ke poin uang. Itu kalau sudah kita bicara uang, langsung di sini ini cepat sekali. Iya. Iya, kalau hijau cuma 20.000 Bu Oni. Kita maunya merah saja. Wah iya, merahnya harus gepok. Nah, kita di sini bahas lagi kembali ke makna disiplin ya. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan kita. Maksudnya bagaimana ini? Ya, pimpinan yang wajib mendisiplinkan kita. Seperti saya memberi contoh diri saya sendiri. Saya yang sering terlambat. Itu kalau saya tidak berusaha sendiri, harusnya wajib ini. Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan SP. Membuka aib. Balik lagi ke sini aja, biar tidak lebih membuka aib. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini sudah jelas bahwa disiplin itu adalah kita yang memaksakan diri, bukan orang lain. Self-disiplin. Seperti tadi makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ke nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang di sini kita sudah melaksanakan proyek P5G. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, selanjutnya adalah berkebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut kita ke teori motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku, seperti tadi ada 3 hal yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Untuk yang pertama dulu, motivasi eksternal. Kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya itu berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Karena kita takut akan adanya hukuman. Seperti saya nanti dapat SP gitu. Itu takut sekali. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kenapa kita berangkat pagi-pagi sebelum jam 7? Karena kita mau dapat gaji. Iya. Karena kita tidak mau gaji kita dipotong. Nah, selanjutnya seperti itu. Jadi itu motivasi dari luar, motivasi eksternal. Yang ketiga ini adalah motivasi internal, motivasi dari diri kita sendiri, yaitu kita lebih menghargai diri sendiri. Jadi besok kalau misal saya sudah berangkat tepat waktu, dalam 30 hari absen di Sinaga itu semua, hadir semua, berarti saya memutuskan untuk menghargai diri saya lebih baik lagi. Karena saya sudah mendapatkan motivasi internal. Saya tidak berani mencontohkan orang lain ini, saya mencontohkan diri saya sendiri. Nah, selanjutnya ini tadi, hukuman dan penghargaan. Ada contoh kasus di sini yang bisa ibu-ibu baca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mohon maaf untuk yang guru matematika ya, tidak bermaksud untuk menyinggung. Ini hanya nama samaran, tenang. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno, ini Pak Seno, bukan Bu Erna. Dan bukan Pak Yetno, tenang saja. Menanyakan pertanyaan pada Iva kemudian menjadi gugup. Dan dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba Iva menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Dan disinilah kelas malah tertawa melihat Iva yang bicara gagap dan terkejut. Pak
Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap. Padahal Iva ini malunya luar biasa. Malah Pak Seno minta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Seno. Kelas jelas makin rame, makin gaduh. Anak-anak semakin tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah ibu-ibu di sini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Iya. Kenapa kok tidak setuju? Semakin down. Iya, betul. Karena membuat anak menjadi semakin down, semakin rendah diri. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Punishment, ya betul. Kenapa kok itu bisa disebut hukuman? Karena langsung maju ke depan. Karena Iya betul, karena itu mempermalukan diri dan tidak ada pembelajaran yang bisa diambil oleh Iva. Nah, semoga kita tidak mencontoh Pak Seno ya. Kita seorang guru yang revolusioner maju ke depan. Yang selanjutnya adalah hukuman. Oh ini salah ketik ini. Konsekuensi dan restitusi. Maklum orang tua harap dimaklum. Nah, di sini ada beberapa identitas gagal. Ini cuma contoh aja, nggak usah dibaca. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Di mana yang gagal itu adalah hukuman. Karena apa? Kenapa hukuman bisa disebut identitas gagal? Karena tidak ada pembelajaran buat anak dan membuat anak malah semakin tertekan. Kalau di sini identitas sukses itu ada dua. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Menurut ibu-ibu, yang lebih bagus yang konsekuensi atau yang restitusi? Yang restitusi. Kenapa yang konsekuensi tidak dipilih? Konsekuensi harus. Ya. Jadi di sini kalau yang hukuman itu sifatnya negatif. Kalau yang konsekuensi itu sifatnya netral. Sedangkan yang restitusi itu sifatnya positif atau menguatkan. Di sini aja kita bahas di slide selanjutnya. Yang tadi terlalu kecil, kasihan. Kasihan mata kita kalau terlalu dipaksa. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba atau spontan. Ya, mendadak. Anak salah, tidak tahu, dia langsung dihukum. Dan yang paling penting dari hukuman itu sifatnya adalah satu arah. Guru yang memberikan tanpa bertanya, siswa mau atau tidak? Kamu, pokoknya Bu Tito tidak mau tahu. Sikat itu WC sampai bersih. Nah, seperti itu. Itu saya banget. Yang selanjutnya di sini hukuman itu tidak ada kesepakatan dari siswa. Biasanya hukuman itu diberikan berupa fisik atau psikis. Anak-anak akan merasa tersakiti, entah itu fisiknya, entah itu psikisnya. Dan di sini untuk konsekuensi sendiri, perbedaannya apa sih dengan hukuman? Kenapa bisa dibilang netral? Karena kalau konsekuensi itu sudah direncanakan. Di sini juga sudah disepakati dengan anak-anak. Kalau kamu terlambat masuk pelajaran saya, maka kamu seperti itu. Itu anak-anak sudah diberikan pengertian dan sudah diberitahu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, tapi murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensinya yang diterima apa jika murid melakukan pelanggaran. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu. Mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada beberapa hukuman atau konsekuensi. Kalau murid disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat,
saya tidak akan terlambat lagi karena murid itu terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Itu kalau pingsan kita kena pasal nanti. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau aturan ini? Tergantung kelanjutannya. Sudah ada peraturannya. Terus murid diminta bertelanjang kaki, ini konsekuensi, ya, karena sudah ada peraturannya harus menggunakan sepatu hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kakinya satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena mencederai. Ini jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi kalau dia mencederai teman, dia tidak boleh bermain. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan. Hukuman, konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya betul, konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, ya. Ternyata ibu-ibu di sini sudah pandai sekali memisahkan antara konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses pemulihan hubungan antara siswa dan pihak yang terkena dampak atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa. Tujuan dari restitusi sendiri adalah mengembalikan keseimbangan dan rasa keadilan sehingga siswa dapat belajar dari kesalahannya. Sebenarnya dia itu kenapa sih? Dan apa yang harus dilakukan dia untuk memperbaiki? Kita tidak semata-mata kalau konsekuensi kan hanya mendapatkan pembelajaran saja, sudah cukup. Tetapi kalau di sini anak-anak itu diminta lagi untuk mengambil tanggung jawab. Dia menggantikan apa yang sudah salah. Proses ini lebih menekankan pada pemulihan daripada hukuman, serta mendukung perkembangan moral dan tanggung jawab pribadi. Nah, sebelumnya kita balik ke keyakinan kelas dulu. Apakah ibu-ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas pada saat pembelajaran? Sudah. Untuk keyakinan kelas, kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa kita tidak membuat aturan aja? Iya, betul. Kalau aturan itu sepihak,
memaksa anak-anak harus ikut. Saya tidak mau tahu kamu punya buku, nggak punya buku, yang penting catatanmu kudu lengkap. Itu seperti itu aturan. Kalau keyakinan kelas ini ada beberapa yang nanti akan diberikan contoh, dan di sini ada pertanyaan. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan ya sama-sama. Sebentar. Yakin bisa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita tidak peraturan kelas saja? Di sini kita akan bertanya lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Ini peraturan ya. Yang selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini pada saat pandemi. Kalau sekarang sih masker sudah tidak dipakai lagi. Yang pertama, iya pasti nggih. Yang pertama, kenapa kita pakai helm? Iya, biar selamat. Nilai yang bisa kita ambil adalah keselamatan. Yang selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Sehat. Ya, nilai yang bisa kita ambil adalah kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Itu lepas dari latar belakang, suku, agama, negara, bahasa, dan lain-lain. Nah, kesepakatan kelas di sini saya akan mengambil contoh kesepakatan kelas pada kelas yang paling super, kelas 12/9. Di sini ada beberapa yang saya ubah, nggih. Mohon maaf Mas Pasa kalau kelasnya terwakili. Di sini ada beberapa yang saya ubah. Seperti contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini tadinya kata-katanya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pada kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata negatif seperti kata tidak, seperti kata jangan, itu dilarang. Lalu di sini ada yang saya ubah lagi, menjaga ketertiban saat pembelajaran berlangsung. Karena ini tadinya kata-katanya tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang terakhir adalah datang tepat waktu. Itu tadinya kata-katanya adalah tidak boleh terlambat. Ya. Kata yang negatif kita ubah menjadi positif. Pada keyakinan kelas ini ada nilai-nilai yang kita sepakati. Yang pertama adalah berperilaku sopan terhadap guru dan teman-teman. Nilai apa yang kita sepakati di sini? Berperilaku sopan, saling menghargai. Ya. Terus yang kedua adalah menjalani piket sesuai jadwal. Nilai tanggung jawab, nilai kebersihan. Ya. Selanjutnya adalah mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Nilai yang kita ambil disiplin, tanggung jawab. Selanjutnya memperhatikan ketika guru menjelaskan. Iya, saling menghargai. Selanjutnya adalah kesepakatan selanjutnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga fasilitas kelas. Nilai keindahan, kebersihan, kesehatan, ya. Selanjutnya boleh makan dan minum, tetapi hanya ketika guru mengizinkan. Nilai yang kita ambil menghargai. Selanjutnya adalah menjaga ketertiban saat pembelajaran berlangsung. Nilai yang kita yakini disiplin. Dan yang terakhir ini tidak bisa didebat, datang tepat waktu. Nilai yang kita ambil adalah disiplin. Nah, di sini kita membahas kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup.
Ada 4 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah cinta kasih atau rasa diterima. Selanjutnya adalah kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Studi kasusnya, nanti akan ada studi kasus setelah ini. Kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak. Bahkan kita yang sudah dewasa menjelang tua pun kita juga butuh nilai kebutuhan dasar. Sekarang kita melihat rekan-rekan guru di sekolah kita. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang? Ada nggak kira-kira rekan kita yang mempunyai kebutuhan dasar tinggi lebih dari yang lain? Ada. Cukup dibatin saja. Hubungi nomor di bawah ini. Aku maksudnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu. Banyak ya, tergantung tindakannya apa. Ya. Selanjutnya adalah kalau begitu apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep kebutuhan ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya positif sekolah. Jika ada rekan, jika ada anak buahnya yang mempunyai kebutuhan dasar yang lebih tinggi, dia butuh pengakuan yang lebih daripada yang lain. Apa yang harus dilakukan kepala sekolahnya? Mungkin melakukan segitiga restitusi kali ya. Jangan memberikan SP, karena SP itu hukuman, dilarang. Jadi kita dilarang kalau nanti dimarahi dan dipotong gaji. Kepala sekolahnya harus sabar. Kepala sekolah harus memberi contoh sabar. Tidak, sudah sabar. Yang berbudi. Sabar. Leres sangat sabar. Di sini ada studi kasus teman-teman. Jadi Dinda, ini ceritanya kok Dinda lagi ya. Kita ganti aja ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan dia mengadu pada ibunya bahwa dia benci sekali pada Ibu Rani. Ibu Rani ini guru Dinda. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda nanti akan ada di slide selanjutnya. Dan Anda sebagai posisi Bu Rani, jika mendengar informasi dari Ibu Dinda, bagaimana yang Anda lakukan? Tindakan apa yang Anda lakukan jika yang pertama, jika Dinda menjawab seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung Bu sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru Bu jadinya. Kebutuhan Dinda adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini jawaban Dinda seperti ini. Ibu guru hari ini tidak menyapa aku hari ini Bu, padahal aku udah pakai jepit dan rambut baru loh. Seperti itu. Kebutuhan Dinda selanjutnya adalah kebebasan. Dinda akan bilang seperti ini pada ibunya. Bu, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru mulu, bosan. Selanjutnya adalah kebutuhan Dinda akan penguasaan. Dinda akan menjawab seperti ini, akan berkata seperti ini. Bu, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Malu aku jadinya. Nah, di sini ada 4 kebutuhan Dinda, kebutuhan dasar Dinda. Di sini ada 4 meja dengan guru-guru yang cantik-cantik dan solehah-solehah yang akan mendiskusikan masing-masing dari kebutuhan Dinda. Monggo tindakan Anda apa yang akan dilakukan? Monggo silahkan berdiskusi dulu. Diskusi ya. Monggo silakan diskusi.
Fitri itu kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua adalah kelompoknya Bu Parwati itu kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga kelompoknya Bu Leni itu kebutuhan akan kebebasan, dan kelompoknya Bu Nina kebutuhan akan penguasaan. Langsung saja, sudah cerdas saya yakin. Karena Dinda ini tadi sukanya menyanyi, dia senang kalau bakatnya ini kan diasah, disalurkan. Maka sebagai guru Dinda yang sabar dan baik hati, memberikan ruang atau apa ya namanya, fasilitas buat Dinda ini atau bakatnya Dinda ini untuk disalurkan. Bisa dengan lomba ekstra. Pokoknya Dinda soalnya nggak bagus-bagus amat ya, dilatih sampai bagus sekali. Sabar. Sabar, kita harus sabar. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang. Monggo kelompoknya Bu Parwati. Karena Dinda itu butuh kebutuhannya kasih sayang sama family, kasih sayang. Jadi kita harus menyapa. Jadi pagi-pagi langsung dari hai pagi semua, sehat. Ih bagus ya jepit rambutnya, kamu cantik deh. Jadi harus love-nya itu dibuat. Ya, jadi kita memang harus, tapi kadang kita tidak bisa memahami satu persatu murid, apa moodnya dia. Kadang kita juga terburu-buru, kadang kita juga banyak kesibukan yang lain. Nah, jadi kalau kita menghadapi murid tantrum begini ya kita harus sabar. Monggo kelompoknya Bu Leni yang pada kebutuhan kebebasan. Bu Leni atau Bu Anin? Ya itu tadi, karena Dinda ini seperti anak yang kritis ya, suka akan kebebasan, nggak bisa diem kayaknya. Maka di kelas pun kita harus memberikan kebebasan dia, terus buat sesuatu yang berbeda. Misalnya dia suruh ngapain, presentasi atau kegiatan apa di kelas, tampil ya gitu yang dia suka. Ya. Besok berarti kalau kita menemukan dinda-dinda yang lain, kita serahkan pada Bu Anin. Anin ya. Selanjutnya, kebutuhan akan penguasaan. Monggo kelompoknya Bu Nina. Kita sudah bermusyawarah bahwa sebagai gurunya kita wajib mengapresiasi apapun hasil dari anak tersebut supaya supaya dia itu lebih bersemangat lagi, supaya percaya dirinya itu tumbuh. Iya. Terima kasih, karena di sini gambarnya pasti tidak rapi. Ini apa yang harus kita lakukan, gitu? Tetap mengapresiasi. Tetap bilang Itu gambar bagus. abstrak. Itu kategorinya abstrak. Gambarnya unik. Berarti kita memang tetap harus mengapresiasi walau apapun yang Iya. kita katakan sebenarnya Iya. bertolak belakang Iya, dengan dan hati harus tetap nurani. sabar ya. Gambar yang unik. Gambarnya tidak tematik jadi unik. Selanjutnya kita lanjut ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Di sini bisa berisi orang-orang, hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda sampai membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi. Nah, di sini nanti masing-masing dari ibu-ibu guru yang cantik ini akan mempresentasikan seperti apa sih dunia berkualitas saya dengan pertanyaan pemandu. Yang pertama adalah siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Selanjutnya adalah nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Selanjutnya adalah pencapaian apa yang paling Anda banggakan? Pekerjaan ideal bagi Anda apa sih? Ceritakan dong bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa berada di titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir adalah apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Monggo silahkan bisa direnungkan dunia berkualitas saya sehingga Anda merasa dunia yang Anda bayangkan itu Anda kebutuhan dasarnya dipenuhi, diterima, disayangi, Anda merasa bisa, Anda merasa bebas, dan Anda bisa merasa senang.
Mungkin ada yang sudah langsung bisa membayangkan dunia berkualitas saya. Monggo silakan. Wah, maju dong, maju. Tepuk tangan ah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan mencoba menjawab yang nomor 1 dulu. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang pertama pasti keluarga, kemudian yang kedua teman-teman, dan orang-orang terdekat saya. Yang nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kebajikan itu menurut saya adalah bermanfaat bagi diri sendiri dulu, kemudian bagi keluarga, baru bagi orang lain. Nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan dalam hidup Anda? Nah, ini banyak sekali yang ingin ada dalam hidup saya. Saya ingin menjadi sempurna walaupun itu tidak mungkin. Jadi ada kejujuran, setia, sopan, sabar, kemudian bisa diandalkan, bertanggung jawab, murah hati, pemaaf. Walaupun kayaknya berat, tapi itu yang saya inginkan. Nah, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yaitu sekarang ini menjadi guru bagi anak-anak SMA, karena saya merasa menjadi guru SMA itu seperti anak muda terus. Jadi nggak cepet tua, itu membahagiakan sekali. Dan saya juga kadang lupa kalau saya ini sudah tua. Jangan bawa-bawa umur. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Sekali lagi itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Artis, pramugari, wah sudah tidak bisa. Jadi ideal sekali adalah menjadi guru, di mana Sabtu Minggu libur. Semoga bukan mitos. Yang nomor 6, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mungkin saat ini karena anak-anak saya sudah besar, jadi saya tidak begadang lagi alias sudah merdeka. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Sekali lagi itu tadi jawabannya menurut saya adalah belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Kalau kita tidak mencontohkan atau memberi contoh, bagaimana kita bisa mengajari anak-anak didik kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih waktunya, petitannya. Inspiratif sekali, selalu semangat dalam belajar. Ini perlu sekali saya contoh ini. Di sini kita bahas selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, dimana kalau kita berposisi sebagai penghukum, nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Ini saya banget karakternya. Yang kedua adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, dimana nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lemah, letih, lesu, kurang gizi, kurang vitamin. Selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah kita sebagai teman, dimana nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya senyum jenaka. Posisi selanjutnya adalah kita sebagai pemantau, dimana nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, seperti ini. Selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nada suaranya tulus seperti saya. Bahasa tubuhnya tidak kaku, lemah gemulai seperti saya, dan mendekat pada murid. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol yang tadi kita sudah bahas, yaitu penghukum, di mana guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Guru akan berkata, kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka saya akan... Nah, seperti itu. Jangan ditiru ya. Hasilnya, nanti murid akan memberontak. Dia menyalahkan orang lain dan kemudian dia berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu jauh di luar karena dia benci. Terus murid akan berkata begini,
Ini bisa dikatakan pada pasah yang di belakang. Ah, biarin aja. Emang dia biasanya tukang marah. Paling dia juga batin begitu sama saya. Terus dampaknya pada murid adalah murid akan mengulang-ulang kesalahannya lagi. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Guru akan berbuat menceramah, mengatakan kamu tuh seharusnya begini, kamu seharusnya begini. Kamu kan sudah tahu ibu tuh lelah bangun pagi sampai pagi demi kamu. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan murid akan berkata, maaf Bu. Tetapi dampaknya adalah yang parah. Murid itu merasa rendah diri karena dia merasa dia yang paling bersalah. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Guru akan membuat alasan agar murid itu selalu benar dengan berkata, ayolah demi ibu, tolong, masa kamu gak mau menolong sih, ayolah ibu kan begini, ibu begitu. Hasilnya murid akan ketergantungan pada guru. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang penting. Tapi di sini murid berkata, saya pikir ibu itu teman. Tapi yang dampaknya itu murid menjadi lemah. Dia tidak mandiri kalau seperti itu. Karena dia selalu bergantung pada guru untuk membuatkan alasan pembenaran. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Guru menghitung-hitung saja. Berkatanya seperti ini, tahu kan peraturannya? Kalau kamu tahu peraturannya, kamu harus. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri, tetapi hanya kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan berontak lagi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan peraturan, guru, peraturan, dan hukum ada di dalam dunianya. Murid berkata, Bu, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Hukuman apa yang saya dapatkan? Di sini dampaknya pada murid, dia tergantung pada sanksi dan reward yang akan didapat. Yang posisi terakhir adalah posisi yang paling ideal, dia sebagai manajer menghargai diri sendiri ini, nggak sombong ini. Guru berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia berkata, apa sih yang kita yakini apa? Yang bisa kau kerjakan dalam memperbaiki masalah ini apa? Hasilnya murid akan lebih kuat, menguatkan pribadinya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif. Murid berkata, bagaimana Bu cara saya memperbaiki kesalahan-kesalahan saya? Dampaknya adalah murid itu mengevaluasi dirinya sendiri. Mana yang salah dan bagaimana dia bisa memperbaiki diri. Nah, di sini ada dua posisi kontrol, ada dua posisi di rumah dan di sekolah. Anda akan ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di manakah posisi jenengan waktu di rumah dan di tempat kerja? Mungkin ada yang mau berbagi? Yuk maju yuk. Yuk maju. Maju ya. Oh, di situ, monggo. Silakan Miss Win. Baik. Menjadi posisi kontrol kelima itu adalah idaman kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Bahwasanya semua hal positif nanti akan tercipta di lingkungan terdekat kita pada saat kita berpijak. Namun demikian saat ini karena kita masih menjadi guru pembelajar, posisinya ada di posisi kontrol 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan keperuntukannya masing-masing. Misalnya posisi 1 memang ratingnya mungkin hanya 1 karena di situ penghukum. Kesannya sangat negatif, kesannya sangat mengerikan. Namun demikian kadang-kadang ada murid atau siswa yang perilakunya memang harus diberikan porsi kontrol yang nomor 1 dengan tanda kutip tidak berlebihan. Begitu juga dengan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan saya rasa untuk kedepannya pastilah kita sebagai posisi seorang guru di rumah maupun di sekolah itu akan mendekati dan bila mana memungkinkan pasti akan menjadi porsi kontrol yang nomor 5. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Super sekali. Super sekali. Ya, memang kadang kita harus memposisikan diri tergantung anaknya dan tergantung kesalahannya juga. Gitu. Di sini kita akan belajar segitiga restitusi, di mana ada 3 tindakan yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan situasi, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Di sini ada video saya waktu di rumah. Video waktu saya di rumah melakukan segitiga restitusi dengan keponakan saya. Dari mana kakak? Kamu harusnya ditelepon sama wali kelasmu. Kakak gak sampai sekolah kan? Sekarang kakak cerita sama mama, kakak kenapa kok gak sampai sekolah? Maaf, aku gak berani ikuti ujian hari ini. Kakak gak belajar. Belum siap aja ikuti ujian hari ini. Padahal kakak itu, mama kakak itu anaknya rajin, anak gak pernah bolos. Kenapa sekarang kakak mau bolos? Mama tahu perasaan kakak kalau kakak belum siap menghadapi ujian. Tapi itu kan bukan jalan keluar kalau kakak sampai mau bolos begitu. Ya maaf, aku salah. Kalau kakak udah tahu kakak salah, apa coba yang harus kita lakukan? Ibu harus, mama harus bagaimana? Biar kita memperbaiki masalah ini. Aku akan minta maaf ke wali kelas dan menjelaskan kalau aku tuh nggak siap untuk hari ini dan merasa tidak baik untuk mengikuti ujian hari ini. Ya, itu ide yang bagus. Kalau kakak tahu, kakak merasa bersalah, kakak bisa memperbaikinya, mama percaya. Kalau kakak akan memperbaiki semua kesalahan kakak. Mama mendukung kakak. Sekarang kakak harus belajar biar besok ujian yang susah. Terpotong, maaf. Ini satu lagi waktu saya lakukan di sekolahan ya. Cerita ya, waktu wali kelas, apa guru-guru yang bercerita sama kita. Edwin itu katanya saya melakukan tugas terlambat. Kenapa Edwin sering banget melakukan tugas terlambat? Pas malam membantu orang tua nggak perlu jadi pelanggan terus. Bantu orang lain itu bagus banget. Kita harus terus gimana caranya biar Edwin itu tetap bisa memenuhi tugas tepat waktu? Nggak usah untuk ngerjain. Waktunya diperpanjang gitu Ya. Kalau bisa Ini intinya saya memberikan waktu tambahan pada Edwin agar dia bisa mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini di penghujung acaranya kita akan refleksi pada kegiatan kita hari ini. Ada 3 yang harus kita refleksikan. Ini menurut saya. Yang pertama adalah perasaan saat ini. Perasaannya bagaimana? Perasaan saya saat ini bahagia, happy karena saya bisa belajar bersama terkait materi disiplin positif dan bagaimana cara menerapkan
kebijakannya kepada terutama kami sebagai pendidik kepada siswa dan bisa tahu mana itu hukuman, kemudian konsekuensi dan yang paling penting bagaimana kita menerapkan restitusi itu di sekolah. Terima kasih Bu Parwanti. Yang kedua, setelah mengikuti materi atau pengibasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa, monggo silakan. Monggo, Bu Isti. Saya jadi paham bahwa menjadi guru ideal itu tidak harus dengan cara hukuman, tapi memberikan kesempatan anak untuk bisa mengevaluasi dirinya, mengaktualisasi pada dirinya sehingga akan tercipta sebuah restitusi. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini yang terakhir. Target dari kita setelah ini apa atau targetnya? Monggo silakan. Targetnya menjadi guru yang ideal dan sabar. Sabar. Besok kalau ada Alfi jumlahnya 9, mesti siap. Oke, siap gitu. Bu Isti selalu sabar dan istiqomah. Iya. Nah, ini yang terakhir. Terima kasih atas support dan bantuan dari rekan-rekan. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sal.